Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-00 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera kami hadirkan Palembang Menyapa untuk Anda dari kawasan Sudirman dan Kambak Iwak. Pendengar, kembali ramai, lampu warna-warni menyala, asap pempek bakar mengepul di mana-mana. Tapi pertanyaannya, setelah tanda-tanda itu dibongkar, tenda-tenda itu dibongkar di hari Senin, apakah dompet para pelaku UMKM benar-benar menebal atau kita hanya sekedar merayakan kerumunan tanpa dampak ekonomi yang berkelanjutan? Selamat pagi, Palembang Menyapa, saya Pilih Makomi. 1 jam ke depan kita akan membedah Car Free Day dan Car Free Night, karpet merah UMKM atau sekedar panggung seremoni. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, sampaikan komentar atau pendapat Anda terkait pembahasan kita pagi hari ini melalui telepon di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung melalui telepon dan pesan WhatsApp kami di 082179279090. Dialog pagi ini juga kami siarkan langsung secara online di via streaming YouTube kanal kami di Pro 1 RRI Palembang, dan juga Anda bisa ikuti berinteraksi dan mengisi live chat atau kolom komentar yang ada di sana. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dialog Palembang Menyapa dengan topik Car Free Day and Car Free Night, karpet merah UMKM dan panggung seremoni. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentunya kita sudah menghadirkan kedua narasumber, yakni dari Ketua Wanita Pengusaha Muslim Indonesia WPMI Sumsel Ibu Roro Dudi Darmagati, dan juga Ekonom Universitas MDP Palembang yakni Pak Idham Khalid. Tapi sebelum itu Pilih mau ke Ibu Roro terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Roro. Selamat pagi. Kepolisian Distrik Sandakan. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Roro. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Bu Roro? Pagi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum Pak Willy. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Bu ya. Lagi sibuk beraktivitas juga Bu ya. Oke baik. Bu Roro. Iya, disambi ini Pak, nggak apa-apa ya Pak. Boleh nggak apa-apa Bu. Demi untuk kita berbagi dan sharing untuk para UKM tentunya dan para pemirsa RRI Pro 1. Baik, Bu Roro tidak sendiri Bu ya. Kita juga Halo. sudah menghadirkan dari Ekonom Ya. Universitas MDP Palembang Bapak Idham Khalid yang juga sudah standby untuk menjawab pertanyaan yang akan kami lontarkan untuk para narasumber. Kita ke Bu Roro dulu Bu ya. Bu, ini jujur Siap, saja Bu selamat ya. pagi. Dari ribuan UMKM di Palembang, kira-kira Bu berapa persen yang benar-benar merasakan lonjakan omset signifikan dari Car Free Day atau Car Free Night ini Bu? Dan berapa banyak yang hanya meramaikan tapi pulang dengan tangan kosong atau tidak membawa apa-apa Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul uqdatan yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, tentunya ya. Kemudian ucapan juga terima kasih kepada pemerintah kota ya Palembang ya, dan para jajarannya serta dinas terkait ya yang berhubungan dengan pelaksanaan giat dari CFN ini. Tentunya di sini juga dibantu dengan Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Perhubungan, kemudian PLN, kemudian Pol PP tentunya, dan dari Polda Sumatera Selatan tentunya Pak. Itu aja. Terus selanjutnya tentunya giat ini kita tanggapi dengan yang positif ya Pak ya, karena tentunya saya sebagai salah satu ketua komunitas UMKM yang ada di Palembang ini sangat appreciate dan antusias ya dengan adanya program yang diadakan oleh Pemkot Palembang ini. Di sini tentunya sangat
positif dan berpengaruh baik ya bagi anggota UMKM yang tentunya ada di bawah naungan saya dan di bawah komunitas lainnya ya Pak ya. Di sini semua UMKM happy dan bahagia serta gembira ya Pak ya dengan kegiatan ini. Di mana di situasi ekonomi seperti ini yang katanya semua pada efisiensi dan sebagainya, tapi di balik semua permasalahan ternyata Allah menciptakan hal baik gitu loh istilahnya bagi kami para UMKM. Para UMKM yang berjualan di CFN ini termasuk anggota saya ya dengan anggota komunitas lainnya sangat gembira gitu loh Pak. Pulang mereka dagangannya habis, laris dan tentunya bawa cuan ke rumah itu Pak. Jadi di sini nggak ada UMKM yang saya lihat ya atau saya dengar yang membawa pulang tadi kata Bapak apa dengan tangan kosong dan sebagainya. Baik. Gitu, Kalau Pak. Ibu Roro Artinya juga sendiri, yang Ibu, ya, Ibu Roro sendiri juga ikut jualan kah, Bu? oh saya sebagai ketua komunitas tidak ikut jualan ya karena ini sebenarnya tujuannya untuk para anggota UMKM yang bernaung di bawah naungan komunitas. Sebenarnya saya ingin sekali juga, tapi karena keterbatasan kuota ya tempat, jadi kan kita harus berbagi ya Pak. Di sini banyak ribuan UKM ya yang ada di Palembang yang bernaung dalam satu komunitas. Tentunya kita harus berbagi ya, share gitu. Komunitas ini bukan WPMI aja gitu ya atau salah satu yang lainnya, tapi ada beberapa Pak. Nah, yang ikut ini di bawah binaan tentunya dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ya itulah yang dan ini juga terseleksi ya maksudnya umum gitu loh Pak. Memang ada usaha dan semua yang berjualan ini jualan kuliner ini memiliki perizinan gitu tentunya Pak. Karena susah juga ya kita kan kuliner Pak, makanan gitu berhubungan dengan perut gitu lah. Kalau tidak memiliki perizinan juga kan was-was juga Pak gitu. Iya, berarti Bu Roro, Ibu Yang pasti Roro positif dengan mengakomodir adanya ya, kegiatan ini dan mengakomodir terbantu. para membernya berarti ya, saat ini mengakomodir para member Iya, member yang di bawah naungan Bu anggota. Roro. Oke, itu ada sekitar Iya, karena berapa saya UMKM Bu yang Ibu kelola, yang Ibu naungi? sebenarnya anggota kami banyak ya Pak. Untuk di Palembang ini kan sebenarnya pelaksana Kota Palembang ya, Pemkot Kota Palembang. Di bawah naungan saya ini ada 194 UMKM ya, kuliner dat. Itu nanti kita akan rolling Pak, gantian gitu loh. Karena kalau jadi gantian memang merasakan hasilnya gitu loh Pak. Tapi sekali lagi bahwa kegiatan program CFN ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami para UMKM dan tentunya bisa tetap roda ekonomi itu berputar Pak. Walaupun di sisi situasi efisiensi ini. Betul. Gitu loh Pak. Iya. Terima kasih. Itu aja sih Pak dari kami. Bu Roro sedikit tambahan, ada syarat tersendiri nggak Bu untuk bisa join atau jualan di sana? Kalau misalkan ada, kualifikasinya seperti apa nih Bu? Untuk yang berjualan di CFN itu tentunya ada persyaratannya itu dia harus UMKM yang bernaung di dalam satu komunitas. Komunitas ini kan banyak juga ya Pak ya di Palembang ini. Nah dari komunitas itu juga kami terpilih Pak. Kuliner-kuliner yang terjual itu terkurasi dan harus memiliki beberapa perizinan seperti PIRT, halal dan sebagainya itu Pak. Oke baik, Bu Roro kita ke Pak Idaham dulu ya, Pak Idaham. Siap. Oke baik, Pak Idaham, ini kan pemerintah sering nih membanggakan angka kunjungan yang banyak sekali, fantastis, bahkan mencapai ribuan orang. Jadi secara sistematis, secara matematis maksud kami, apakah kerumunan massa di Car Free Day ini merupakan quality spending atau belanja yang sangat berkualitas atau sekedar rekreasi tanpa transaksi nih Pak? Ya, selamat pagi Mas Phil dan Bu Roro. Jadi pertama-tama kita harus apresiasi dulu apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Ini bagian dari terobosan bagaimana pemerintah kota mendorong untuk UMKM di Kota Palembang itu menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya program ini bukan program yang baru.
sudah pernah dilakukan juga. Tetapi waktu di program sebelumnya itu kan gagal. Kalau mungkin Bu Roro sama Mas Pil pernah ingat itu ada yang namanya lorong basah gitu Hmm. ya. Jadi lorong basah itu pernah juga ada naik kuliner. Hmm. Bahkan itu all night, bukan cuma malam minggu, setiap malam. Nah, cuma karena mungkin pengelolaannya, saya kebetulan sering berjumpa dengan teman-teman UMKM dan dia mengeluhkan ketika ada sebuah program, maka mohon maaf nih, to be honest, yang mendapatkan akses terhadap program itu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita hilangkan. Karena apa? Karena kan sejatinya program ini dilakukan untuk mendorong semua UMKM, bukan beberapa UMKM saja. Hmm. Tadi Bu Roro mengatakan ada sekitar 194 UMKM yang berada di bawah asosiasinya Ibu. Hmm. Tentunya teman-teman yang lain juga punya aspek punya dan yang lain. Nah, bagaimana sebuah sistem itu bisa membuat teman-teman ini merasakan manfaat dari program ini, bukan cuma orang-orang tertentu saja. Karena apa? Karena tadi saya garis bawahi bahwa ini program untuk semua UMKM, bukan untuk beberapa UMKM saja. Itu satu poin. Poin yang kedua, Hmm. bahwa tadi kalau ditanya, kalau kita lihat ini kan CFN, CFD ini apakah karpet merah untuk UMKM atau sifatnya seremoni? Nah, mudah-mudahan kali ini tidak bersifat seremoni. Karena berapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sifatnya seremoni. Setelah seremoni selesai, sudah dapat sesuatu eh, dari sisi apakah itu sosialisasi dan yang lain, udah bubar. Nah, yang penting adalah kelanjutan, konsistensi, bagaimana menjaga program ini tetap jalan. Rasanya kita bangga misalkan ketika kita jalanlah ke Jogja, misalkan di sepanjang Malioboro itu UMKM, walaupun sekarang udah dipindah ya, Hmm. di sepanjang Malioboro UMKM itu bisa melakukan aktivitas berjual, berdagang gitu ya. Nah, kenapa di Palembang nggak bisa gitu? Sudirman itu lama sekali. Kalau saya punya teman kalau ke Palembang itu pertanyaannya sederhana, Pak Idam, Palembang memang kayak gini ya kota apa jalan besarnya. Maksudnya itu Jalan Sudirman. Karena apa? Kalau dari ujung Cinde sampai ujung Masjid Agung itu kan gelap. Tidak ada aktivitas. Padahal itu adalah jalan utama. Nah, kenapa tidak dari dulu kita lakukan? Kita sudah pernah melakukan itu misalkan Sudirman pedestrian. Apa kabarnya sekarang? Ya kan? Sekarang didorong ke Atmo CFN. Ya kan? Car Free Night gitu kan. Jangan sampai apa yang terjadi Sudirman pedestrian, apa yang terjadi di Lorong Basah itu berulang di Kolonel Atmo. Karena apa? Bukan tanpa biaya tentunya sebuah program. Hal-hal yang seperti ini harusnya kita lakukan. Hal yang simpel tadi Mas Pil tanya, apakah ini punya dampak signifikan terhadap UMKM? Saya balik tanya, mudah-mudahan ini tadi udah terjawab sama Bu Roro. Bu Roro bilang tidak ada anggotanya yang pulang bawa makanan sisa gitu ya, artinya semuanya laku gitu ya. Itu di hari pertama. Apa kabarnya nanti hari kedua, ketiga, atau minggu kedua, ketiga, keempat. Nah, konsistensi dari sebuah kebijakan itu harus dilakukan oleh pemerintah kota dan dinas terkait. Belum apa-apa, kemarin kita sudah dengar bahwa di sana ada pungli terkait dengan apa? Terkait dengan parkir. Ya kan, itu udah jadi masalah tuh. Mulai nanti terkait dengan keamanan, mulai nanti dengan pengaturan dan yang lain. Nah, hal-hal kayak gitu menjadi PR besar bagi pemerintah kota dan khususnya dinas terkait untuk terus memperbaiki sehingga program-program yang baik ini saya to be honest harus akui adalah program baik itu bisa semakin lama semakin ditingkatkan. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini karpet merah? Ya pasti karpet merah. Apakah seremoni? Nah, kita akan buktikan 2 atau 3 bulan ke depan apakah program ini tetap jalan. Kalau tetap jalan, berarti dia tidak sifatnya seremoni. Tapi kalau 2 atau 3 bulan ke depan ini mulai lama makin lama makin hilang, makin lama makin hilang.
Nah, berarti dugaan kita ini seremoni itu terbukti. Itu Mas Bill. Oke, baik. Pak Idham, kita ke Bu Roro lagi ya. Bu Roro, ini kan banyak pedagang yang mengeluh bahwa akses ke lokasi strategis di Car Free Night Sudirman ini dikuasai oleh pemain lama atau bisa dibilang titipan nih Bu. Kalau misalkan iya, benarkah karpet merah ini hanya untuk segelintir orang yang punya akses ke birokrasi nih Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya lagi, Mas Pili. Mm-mm. Sekali lagi bahwa kita tentunya harus berespon positif ataupun mm, melewati hal-hal seperti ini ya, pro dan kontra ataupun hal-hal yang eh, isu negatif yang beredar, misalnya itu biasa ya Pak dalam satu program yang tentunya viral atau meledak gitu ya Pak ya. Mm. Sekali lagi kita semua menanggapi positif sejalan dengan karena baru ya Pak ya. Tentunya banyak ya misalnya mereka menyampaikan hal itu bahwa hanya tertentu dan sebagainya. Itu sebenarnya hoak Pak. Saya Mm. sampaikan bahwa pemerintah ini sudah benar-benar selektif nian Pak, istilah Palembangnya ya, untuk bisa membuka atau menggelar bahwa syarat-syarat UKM masuk dan sebagainya. Itu apa Pak? Melalui komunitas. Memang kan komunitas tuh dibuat tuh untuk istilah memberi manfaat bagi anggota UMKM yang ada di sini Mm. gitu loh. Mm. Jadi kita istilahnya ada syarat tuh enggak ada misalnya pungli parkir dan sebagainya itu kan di luar dari kendala apa di luar dari program ini Mantang. Kita nih sudah berusaha dari pemerintah juga melibatkan stakeholder dan dinas terkait untuk bagaimana mulusnya berjalannya program di awal ini. Sekali lagi mungkin yang memberikan tanggapan seperti itu mungkin mereka belum bisa masuk dan sebagainya mungkin karena tidak memiliki persyaratan seperti itu dan sebagainya gitu. Mm. Karena di sini ada 10 atau 12 komunitas ya Pak yang dilibatkan. Ya tentunya komunitas ini sudah melewati beberapa tahap dan istilahnya ujian ya Pak dari eh, program-program terkait yang berhubungan dengan UMKM di sebelumnya itu Pak. Oke, baik. Kita ke Pak Idham lagi, Pak Idham. Ya, gimana Iya, Bill? Pak Idham, ini kalau misalkan kita bandingkan dengan kota besar nih, seperti Solo dan juga Bandung. Nah, ini di mana Pak posisi Palembang dalam mengelola ruang publik sebagai motor ekonomi? Jadi, apakah kita sudah di jalur yang benar atau tertinggal jauh nih Pak? Eh, Kalau pertanyaannya jawabannya dua seperti itu, to be Mm. honest harus tertinggal jauh gitu ya. Kalau Oke. kita harus Iya, harus bagus jujur ya. banget, benar. Heeh, ya, gimana Tertinggal Pak? jauh. Kalau Mm. kalau teman-teman di Bandung itu sudah memfasilitasi teman-teman UMKM, kemudian para seniman dan yang lain itu jauh lebih baik dari kita. Sementara kita ini kan eh, kadang sifatnya sih hanya temporary ya, sesaat-sesaat gitu ya. Nah, makanya tadi di awal saya katakan bahwa kita berharap bahwa Car Free Night dan Car Free Day itu bukan cuma seremoni saja, tapi sebuah program yang sebenarnya nawacitanya itu cita-cita mulianya itu adalah mendorong teman-teman UMKM itu punya etalase, punya tempat mereka untuk bisa menjual, memperkenalkan, kemudian mengedukasi juga di situ sebenarnya kepada masyarakat luas. Nah, harapannya ketika itu berjalan terus-menerus, maka kita bisa ya mengejar ketertinggalan kita dari teman-teman kota Solo kah, atau Jogja, atau Bandung, atau saya suatu ketika pernah berkunjung ke Sumatera Barat, Padang dalam hal ini. Mm. Jadi ada di salah satu sudut kota itu setiap malam mereka melakukan pertunjukan tari tari tradisionalnya Sumatera Barat. Nah, kalau kita kan nggak ada yang seperti itu, ya kan? Mm. Saya nggak tahu, saya kebetulan belum sempat pergi ke CFN. Apakah di situ ada pertunjukan Dul Muluk misalkan, Mm. ya kan? Ya, yang mungkin sekarang udah mulai mulai hilang gitu ya. Ya kalau modern modern dance
modern dance kan itu segmennya kan cuma untuk mungkin anak-anak muda gitu ya. Nah, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu meningkatkan atau mendorong budaya-budaya lokal, itu saya rasa menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah kota, khususnya ketika mereka melakukan CFN atau CFD ini. Nah, itu satu hal. Hal kedua, saya sepakat sama Bu Roro. Saya kebetulan Bu Roro agak sedikit sering berinteraksi sama teman-teman UMKM. Jadi saya salah satu pendamping UMKM yang ada di Kota Palembang. Kami lewat program UMKM Mandiri. Jadi di situ kami mendampingi teman-teman UMKM untuk level up. Level up itu meningkatkan daya saingnya. Dari sisi apa? Misalkan dari sisi keuangannya, pengelolaan keuangan, dari sisi marketing, dari sisi sumber daya manusia, SDM-nya. Nah, terkadang yang kami temui adalah teman-teman itu mengeluhkan, mohon maaf nih Bu Roro, mudah-mudahan di asosiasinya Ibu Roro nggak terjadi. Yang mereka keluhkan adalah orang-orang yang dekat dengan tadi bahasanya lingkaran satunya saja, yang dekat-dekat saja. Sementara mereka yang sebenarnya merintis, yang lagi merintis itu tidak diajak atau tidak didorong. Ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Kalau teman-teman itu kan jadi gini, di UMKM itu kan harusnya ada kelas. Kalau dia kelasnya sudah besar, kenapa lagi dia mesti turun ke CFN? Kalau dia jualannya sudah besar, kenapa dia harus turun ke CFD? Maka orang-orang yang sudah besar, sudah lumayan banyak omsetnya, jangan lagi turun ke sana. Dia harusnya didorong, misalkan pembukaan pasarnya itu sudah pasar nasional bahkan internasional. Kalau dia mainnya di sekitar situ terus, maka yang di bawahnya ini kapan mau berkembang? Teman-teman yang baru merintis, bagaimana dia mau berkembang ketika yang di atas itu mainnya ke bawah gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu dipikirkan, apakah di asosiasi, apakah pemerintah, jangan kalau bahasa kami itu adalah lo lagi, kamu lagi gitu kan. Nah, itu hal-hal kayak itu jangan. Harusnya kalau dia sudah berkali-kali ikut pameran sifatnya nasional, ya jangan lagi main di bawah. Mainnya tuh di nasional, mainnya tuh di internasional. Sehingga UMKM yang masih kecil ini bisa didorong. Nah, yang sudah besar tadi mendampingilah teman-teman UMKM yang baru mau berkembang gitu. Nah, hal-hal kayak gini harus dipikirkan. Lewat CFN ini mungkin sebagian dari inkubator lah ya. Inkubator itu apa ya? Kayak bengkel lah atau tempat uji coba, tempat mereka mengembangkan bagaimana mereka bisa survive. Ya syukur alhamdulillah kalau di CFN yang pertama ini, yang hari pertama waktu pembukaan semua dagangan laris, ya kan? Nah, hal-hal yang lain mungkin tadi terkait dengan ketertiban, terkait dengan parkir, terkait dengan hal-hal lain yang sifatnya teknis harus dipikirkan juga, jangan sampai nanti gara-gara coba sekarang image BKB itu negatif sekarang. Apa yang terjadi? Kita ngomongnya ya kan UMKM yang penting jualan. Enggak. Kalau di situ ada oknum yang memanfaatkan situasi dan membuat para pengunjung tidak nyaman, ditinggalin tuh BKB. Saya mohon maaf loh, saya orang Palembang yang besar dari Palembang itu tidak merekomendasikan teman-teman saya yang dari luar kota untuk ke BKB. Karena apa? Lah saya aja orang Palembang takut, apalagi orang luar Palembang. Nah, hal-hal kayak gitu kan harusnya tidak akan terjadi lagi ketika ada program CFN di Kolonel Atmo, pengaturan parkir dan yang lain. Toilet misalkan salah satunya itu kan jadi keluhan juga kan, di mana ada titik-titik toilet umum yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah itu Mas Billy. Oke, baik. Bu Roro, Pak Idham, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita terkait CFD dan CFN, Karpet Merah UMKM atau Panggung Seremoni. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Laper nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM?
Beneran enak gak? Bersih gak? Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-26 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih bersama dengan Ketua Wanita Pengusaha Muslim Indonesia WPMI Sumatera Selatan, Ibu Roro Dudi Darmagati, dan juga Ekonom Universitas MDB Palembang, Bapak Idham Khalid. Tapi sebelum itu izin kami menyampaikan, pendengar, sebenarnya kami dari pihak RRI sudah mengundang pihak pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata pada dialog pagi ini. Tapi mungkin karena belum berkesempatan untuk bergabung. Jadi mohon maaf, mungkin di lain kesempatan bisa kita undang kembali untuk bisa berbicara lebih lanjut terkait topik yang lagi hangat saat ini. Kita kembali lagi ke Ibu Roro dan juga Pak Idham. Kita sapa kembali Ibu Roro, Pak Idham. Iya, Ya, Mas Pak. Billy. Iya, masih aman ya? Iya. Oke, baik. Kita ke Ibu Roro lagi. Bu Roro, ini kalau misalkan kita tinjau dari soal biaya nih Bu. Soal biaya, jadi kan di atas kertas mungkin gratis atau murah nih, tapi kalau misalkan dengan realita, dengan kebersihan atau uang keamanan atau sewa tenda nih Bu, dari pihak ketiga yang mencekik margin keberuntungan pedagang ini seperti apa Bu, misalkan? Oke, Mas Pilih. Sebenarnya di sini istilahnya benar gratis ya Pak ya. Heeh. Cuma kan kita di situ honestly seperti saya mengikuti Pak Idham nih, honestly bahwa semua itu kan ada biaya Pak tentunya Pak. Listrik, kemudian kebersihan ya. Dan itu tidak tidak terlalu itu standar menurut saya ya untuk diberikan atau untuk dikasih kepada UMKM yang berjualan. Dan itu sebenarnya biayanya tidak ada Pak, tidak ada biaya. Oke. Cuma kan kita di situ menggunakan listrik Pak. Ya listrik itu terus PLN. Nanti tambah lama BUMN ini tambah ini dong kalau kita tidak ikut bayar. Itu cuma beberapa saja iuran untuk pengadaan listriknya Pak sama kebersihan itu aja, nggak ada yang lain-lain ya. Dan itu bukan biaya Pak. Kita pun menggelar misalnya secara pribadi misalnya UKM menggelar misalnya ada di mana di Tambang Iwa berjualan atau di mana kan banyak ya Pak ya sekarang tempat-tempat ya seperti itu UMKM rumahan yang memang mereka tuh tidak memiliki toko offline gitu. Nah, itu aku rasa juga standar ya, gitu, Pak. Kemudian saya juga tadi ingin menanggapi yang Pak Idham ya, Pak Idham di tempat Pak Idham selaku tempat inkubator ya untuk para UMKM yang kecil dan sebagainya. Itu di tempat kita itu yang jualan rata-rata memang mereka yang mikro ya istilahnya UMKM mikro. Super mikro malah Pak, yang di bawah nilainya modalnya sekian dan sebagainya. Di situ nggak ada perusahaan pelaku usaha yang besar gitu. Seperti kami para ketua juga kan rata-rata punya usaha Pak. Saya tidak berjualan karena saya juga ada pasar sendiri gitu. Dan saya juga bukan pelaku usaha kuliner gitu. Jadi kita di sini sportif ya, dan kita juga istilahnya malu ya sebagai misalnya udah pelaku usaha yang sering mengisi beberapa bazar pameran yang malah berbayar ya Pak kalau kami gitu, di luar ya misalnya di daerah lain secara nasional. Kemudian kita sudah mengikuti beberapa step untuk ikut di market internasional dan sebagainya gitu loh Pak. Misalnya ada pertanyaan hanya beberapa saja yang istilah kedekatan dan sebagainya, coba mungkin bisa
diajak oleh Pak Idham ya Pak ya, Hmm. diarahkan gitu. Coba kamu mungkin bisa bergabung dalam salah satu komunitas UMKM yang ada di sini, kemudian yang memang kemarin sudah melewati beberapa kurasi untuk pengajuan para anggotanya untuk bisa mengisi di CFN itu. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan komunitas saya 198 itu belum seberapa Pak. Ada beberapa komunitas yang lebih lama ya Pak ya, tentunya membernya lebih banyak ya, sampai 300-an dan sebagainya. Di sini pemerintah kota sudah berusaha memfasilitasi ya Pak dari program yang ada ini kepada kami semua gitu loh Pak. Nah, kita juga harus sportif bahwa ini kita bisa bergantian gitu loh Pak, satu sama lain untuk UMKM. Dan sekali lagi tentunya melewati beberapa persyaratan itu dari yang beberapa UMKM yang Bapak Idham inkubasi, mungkin di situ ada step lagi kan. Nah, untuk kalau udah memiliki beberapa persyaratan mungkin bisa diarahkan Pak Idham untuk masuk ke dalam satu komunitas yang sudah melewati step kurasi untuk bisa masuk di CFN ini. Sekali lagi nggak ada ya unsur kedekatan dan sebagainya. Yang pasti semua yang berjualan itu adalah UMKM mikro ya, bukan yang besar ya. Kemudian yang sudah bergabung dalam salah satu komunitas yang ada yang sudah terkurasi melewati step di Dinas Pariwisata ini, gitu Pak. Oke. Sekali lagi dan ini judulnya bisa diganti Pak judul dari ini bahwa CFN CFD itu apa tadi? Sebentar ya, sambil bekerja soalnya. Memiliki nilai ekonomi dan sebagai panggung seremoninya itu diganti Pak sebagai panggung mereka dari komunitas kesenian Pak. Di sini juga ada komunitas Dulmuluk yang tampil gitu, pantomim dan sebagainya. Kemudian ada kesenian di bawah naungan tari Palembang ada Pak juga. Kemudian ada beberapa kemarin yang apa komunitas seni penyanyi lama itu Pak. Kemudian saya nggak hafal ya Pak. Di situ ada banyak Pak karena kita di sini terlibat juga kalau nggak salah Pemkot tuh mengajak beberapa yang ada di komunitas Dewan Kesenian, kemudian komunitas kesenian, kemudian ada juga yang olahraga Pak, misalnya sepatu roda, komunitas sepatu roda. Jadi memang benar-benar saya rasa kegiatannya seperti kegiatan di tempat lain ya Pak ya. Di situ semua komunitas bisa beraksi dan beratraksi selain hanya untuk UMKM berjualan. Oke. Makanya semua di situ sangat ramai dan pengunjung pun tidak hanya melulu tujuannya untuk berkulineran ya, sambil melihat juga wisata-wisata Palembang yang memang yang lama tuh tidak diketahui jadi tahu gitu loh Pak. Seperti komunitas binatang juga ada Pak. Jadi semua komunitas yang ada di Palembang ini diundang dan dilibatkan Pak. Jadi semua yang tadinya tertutup jadi matanya terbuka juga, oh ternyata ada ini tuh, ternyata ada ini tuh, ternyata ada ini. Jadi banyak gitu. Oke. Terima kasih Pak. Itu aja. Bu Roro, Iya. Bu, kalau terkait standar kurasi produk nih Bu, kira-kira ada nggak Bu? Karena kan kita lihat dari produk yang dijual sangat homogen ataupun banyak yang sama nih. Jadi jika semua menjual makanan yang sama, bukankah pemerintah sedang menciptakan kanibalisme Bu, pasar sesama UMKM? Ini gimana Bu? Iya, sepertinya kalau pasar yang sama apa ya Pak? Bisa dikasih contoh nggak Pak? Misalnya saya lihat itu bervariasi dan diutamakan untuk yang kayak makanan pempek kan khas Palembang Pak, itu juga ada, kemudian gitu banyak juga gitu. Jadi satu sama lain sebenarnya kan setiap pelaku usaha tuh walaupun jualannya sama pasti punya sesuatu ciri khas yang berbeda Pak gitu. Misalnya salah satu merek empek-empek pun misalnya empek-empek A ya Pak ya, dia jualan empek-empek yang rebusan dan sebagainya. Nah yang sebelah satu empek-empek juga, tapi dia empek-empek yang bakaran seperti itu. Dan salah satu lagi ada empek-empek juga, tapi empek-empek yang crispy atau gorengan gitu Pak. Gitu. Misalnya jualan satu sama lain kata Bapak ada yang homogen sama, itu saya rasa juga tidak berdekatan, agak jauh gitu. Oke, Pak Idham bisa ditanggapi Pak? Dari jawaban Bu Roro? Ada tanggapan? Iya, syukur alhamdulillah kalau seandainya sudah sebaik itu gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah
event, maka ada kurasi di awal gitu ya. Nah, cuma kan memang kita tidak menutup mata praktek-praktek bahwa cuma orang-orang yang dekat saja yang biasanya difasilitasi itu tidak menutup mata hal seperti itu. Ya mudah-mudahan di program ini tidak terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya tadi ketika kalau bahasanya tadi kanibal, kalau Mas Billy bilang tadi kanibal sesama UMKM, Iya, itu mungkin kanibalisme. sekali terjadi. Ya, kanibalisme Iya. mungkin sekali terjadi. Heeh. Nah, sebenarnya kan bisa juga diatur terkait dengan kita tidak bisa membatasi bahwa produknya itu harus heterogen, itu artinya semuanya berbeda tuh sulit. Hmm. Karena kan sepanjang jalan itu kiri dan kanan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk berjualan, UMKM, komunitas, kemudian yang lain gitu ya. Nah, cuma memang pengaturannya mungkin kalau bahasa Bu Roro tadi ada satu titik di ujung yang jual pempek, kemudian yang jual pempek berikutnya itu ada di ujung lain. Nah, itu mungkin itu jauh lebih baik kalau itu memang terjadi gitu ya. Nah, cuma memang kita juga perlu tahu apakah kalau bahasa di ekonomi itu kami menyebutnya sebagai window shopping. Window shopping itu gini, orang yang datang ke sana cuman lihat-lihat saja gitu, lihat-lihat, tapi tidak ada transaksi. Nah, jadi mengukur keberhasilan CFN, CFD ini bukan cuman dari berapa banyak orang yang berkunjung ke sana, bukan cuma itu saja, tapi nilai transaksi seharusnya ke pemerintah sudah punya nih datanya. Masing-masing Bu Roro juga mungkin punya datanya terkait dengan usahanya. Itu kira-kira transaksinya berapa malam itu. Jadi dikumpulkan sehingga kita tahu, oh pergerakan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, pada malam itu terjadi transaksi berapa banyak, berapa juta, berapa puluh juta, dan yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi alasan kita untuk memperluas program. Artinya gini, kalau sekarang itu kan cuma sepanjang ujungnya Cinde sampai ujungnya Pulau Mas kalau bahasa saya itu ya, ujung Pulau Mas. Nah, kalau transaksinya banyak, kemudian ini berhasil, maka bukan tidak mungkin kita perpanjang lagi, pemerintah akan perpanjang lagi atau memperluas lagi skopnya. Oke. Sehingga makin banyak nih UMKM yang bisa terlibat, ya kan? Makin banyak komunitas-komunitas yang bisa terlibat juga. Nah, tapi kan membuat sebuah kebijakan harus didasarkan atas data. Data kita lihatlah malam minggu kemarin transaksinya berapa. Nah, mungkin nanti malam minggu berikutnya transaksinya berapa, gitu kan? Grafik yang makin meningkat itu menunjukkan bahwa programnya sudah on the track. Tapi kalau seandainya di 1 bulan bagus, kemudian bulan kedua sudah mulai turun, bulan ketiga turun lagi, nah harus dicari solusinya kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Apakah misalkan sudah terjadi yang namanya bahasanya itu orang-orang udah bosen dengan hal-hal yang seperti itu terus. Nah, pemerintah kota harus berpikir nih kira-kira solusinya seperti apa gitu ya. Jangan sampai yang tadi saya bilang pendestrian Sudirman itu sudah pernah terjadi, kemudian pasar naik kulineri lorong basah itu kan ada kan, naik kulineri. Seingat saya waktu itu naik kulineri, jadi kuliner malam di lorong basah itu ada dulu. Itu terjadi di CFN-nya Kolonel Atmo. Kita tidak menginginkan itu, tapi harus diantisipasi. Oke, Gitu, Mas baik. Billy. Iya, Pak Deham, kalau misalkan kita tinjau dari sisi regulasi nih Pak, CFD sama CFN ini kira-kira perlu nggak Pak memiliki payung hukum tetap yang bisa melindungi UMKM? Kan kalau misalkan tidak, takutnya nanti dikhawatirkan berpotensi menjadi kebijakan berbasis atau selera nih. Misalkan pejabat yang bisa berubah saat kepemimpinan berganti, ini gimana Pak? Iya. Iya, makanya tadi kita harus mengkaji ulang dampaknya. Ya, kalau seandainya ini menjadi sesuatu yang positif, mungkin bisa juga dibuat dalam bentuk perda. Ya kan pemerintah kan bisa mengeluarkan peraturan daerah gitu ya. Nah, tapi kan kita harus, ini kan baru satu malam ya, satu kali ya Bu ya. Kita lihat nih minggu 2 depan nih. kali, Pak.
Ya, Oh, dua dua kali. kali, iya. Iya, Minggu pertama minggu kan uji kemarin coba. launching ya. Ah, Iya, ah, kemarin launching. launchingnya, iya ada Pak Gubernur kan. Nah, kita lihat nih sudah 2 kali. Kira-kira seperti apa minggu ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kalau seandainya ini punya dampak positif terhadap UMKM yang ada di Kota Palembang, ya kenapa enggak dibuat sebuah kebijakan, ya kan? Toh juga teman-teman UMKM sebenarnya butuh. Kita belajar dari Kambang Iwa tuh. Nah, Kambang Iwa itu apa yang terjadi sekarang? Kan dikuasai sama Betul, preman. full. Iya, Benar full. nggak, Bu? Iya, full, Dikuasai full. sama preman nggak, Bu? Oke. Full Dikuasai karena sama itu, preman. Ya, iya kan itu terbuka untuk umum, Pak. Kemudian biasa Pak kalau umum, makanya kita di sini bukan kita membatasi ya Pak ya untuk yang di CFN gitu ya Pak. Saya lihat dari program ini karena membatasi makanya melewati komunitas Pak. betul. Karena kalau Kurasi. kita iya kurasi dan ada beberapa step yang harus gitu loh. Jangan misalnya Betul. ya ini pun Pak komunitas saya juga selektif karena nah dengan adanya CFN ini jadi kami para komunitas mungkin banyak yang orang mau yang UMKM pada mendaftar gitu tapi tujuannya Bu bisa nggak berjualan di sana? Bisa, tapi untuk sementara udah penuh. Kita kan otomatis mendahulukan member yang lebih lama dan lebih lengkap perizinannya Pak. Karena sekali lagi Betul. ini kan pasar wadah UMKM kuliner. Kuliner kan berhubungan dengan perut, Pak. Sekali takut juga Pak, khawatir kalau ada apa-apa gitu Oke. loh. Dan ini melibatkan juga dinas kesehatan. Mereka ngecek-ngecek yang dijual itu mintanya beli dijadikan sampel, dites dan sebagainya. Itu step by step Pak itu dilakukan. Dan insya Oke. Allah ya semua kan namanya baru ya Pak ya, Mhm. segala sesuatu yang baru kan pro kontra tuh biasa ya Pak ya. Oke, baik. Iya. Apalagi berhubungan dengan masyarakat luas dan sebagainya. Iya, Bu Roro Boleh dan aku menambahkan lagi, Pak Idham, kita Mas Billy? tahan dulu ya, kita break sebentar. Ya, ya, Nanti kita lanjutkan lagi di Palembang Menyapa. Pastikan Anda tetap bersama kami di ya. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Pro 1 Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait topik kita hari ini, CFD dan CFN, karpet merah UMKM atau panggung seremoni. Dan juga kami juga mengundang partisipasi Anda juga untuk yang mau bertanya terkait topik kita hari ini bersama dengan Bu Roro dan Pak Idham. Bisa langsung menuju telepon kami di 0711369977 atau bisa juga langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Kita kembali lagi ke Bu Roro dan juga Pak Idham ya. Oke. Ya. Kita ke Pak Idham. Pak Idham. Ya, Iya. gimana? Pak Idham, yang mau pilih tanyakan ini terkait daya beli dan juga transformasi digital nih Pak. Pak, ini kan dengan inflasi dan juga melemahnya daya beli kelas menengah saat ini nih Pak. Jadi kira-kira masuk akal nggak Pak mengharapkan UMKM ini tumbuh hanya lewat event mingguan? Bukankah ini justru membuat UMKM menjadi manja dan tidak mandiri nih Pak? Gimana? Ya, pertanyaannya agak menusuk ini. Iya. Gimana nih Pak? Ya, seharusnya kan kalau sudah menjadi UMKM itu dia harus berjuang ya. Mm-mm. Tidak boleh kalau bahasa Mas Pidi tadi berarti dimanjakan. Iya. Nah, Ya. kita harus akui ini adalah bagian bagaimana pemerintah kota itu memfasilitasi teman-teman UMKM untuk punya sebuah etalase lah, sebuah tempat di mana mereka bisa berjualan. Saya yakin ini kan cuma 1 minggu sekali. Mereka punya aktivitas tempat lain.
aktivitas yang day by day dia lakukan gitu, jualan di mana, online atau apa. Nah, tapi kalau seandainya apakah ini menjadi cuma untuk kepentingan sesaat, ya saya rasa tergantung tadi nawaitunya. Tergantung, saya rasa sih Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa punya niatan yang baik gitu ya, mendorong teman-teman UMKM. Dan satu lagi, bagaimana mendorong teman-teman UMKM ini bertransformasi ke pembayaran yang sifatnya digital. Karena Iya, kalau seandainya pembayaran bersifat digital itu jauh lebih mudah kita mentrisnya, mentris itu apa ya, ngambil datanya gitu ya, oke. transaksi pada hari itu kita jauh lebih mudah. Nah, eh, kan Sumatera Selatan, Palembang itu kan lumayan banyak tuh Mm, UMKM-nya. Tapi kita harus akui masih banyak juga teman-teman kita belum memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Nah, kenapa penting digitalisasi pembayaran? Ada satu hal sebenarnya di dalam UMKM itu yang masih sulit diterapkan adalah bagaimana mereka mengelola keuangan itu jauh lebih tertib. Saya yakin nih Bu Roro juga pasti ke komunitasnya selalu ngomong, ayo digitalisasi pembayaran, kemudian ayo membuat sebuah laporan keuangan UMKM-nya itu jauh lebih baik lewat digital. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya bisa kita dorong. Kami kampus terus terang. Kampus itu bisa memfasilitasi. Kalau Bu Roro misalkan punya anggota yang perlu kami dampingi terkait dengan digitalisasi pembayaran, pelaporan keuangan, digital marketing, kami kampus MDP dengan senang hati menerima, Bu. Jadi tinggal kontak saya, nanti saya coba teruskan kepada rektor kami untuk bisa dilakukan kegiatan yang sifatnya itu pendampingan kepada teman-teman UMKM. Nah, hal-hal kayak gini harapan kita bisa mendorong UMKM tadi naik kelas. Yang tadinya dia jualannya eh, apa di Car Free Night, suatu ketika dia bisa jualan di Palembang Indah Mall. Saya kebetulan sering ngobrol tuh sama manajernya PIM. PIM itu kalau di Garden atas itu standnya tuh nggak pernah kosong. Dan rata-rata di situ jarak tunggu atau waktu tunggunya tuh lama sekali karena yang ngantri itu rame. Roro pasti tahu tuh. Kalau 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 ke PIM itu tidak sembarang. Satu, harus terstandarisasi produknya. UMKM kalau makanan sudah terstandarisasi Kak, walaupun tadi ada izin dan yang lainnya. Yang kedua, konsistensi nih, ini yang berat. Hari ini jualan, besok-besok ketika tidak bisa atau si ownernya sakit, dia nggak jualan. Nah, UMKM nggak boleh seperti itu kalau mau maju. oke. Harus ada standar pekerjaan yang harus dilakukan sehingga ketika ownernya tidak bisa melakukan kegiatan produksi, Mm, ada orang lain yang bisa melakukan kegiatan produksi dengan produk kualitas yang sama, ya, kualitasnya sama gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki ketika kita mendorong teman-teman UMKM itu jauh lebih baik. Itu Mas Pilih. oke. Bu Roro dan Pak Idham izin menyampaikan tanggapan langsung dari pendengar kita, Pak Antoni. Ini tanggapan mengenai CFN dan juga CFD di Kota Palembang. Jadi tanggapan beliau ini lebih ditingkatkan lagi untuk keamanan dan semuanya. Karena teman-teman saya, konten kreator dari Jogja dan Solo datang kemarin memberikan masukan kalau bisa semua kalangan musik dan tarian serta UMKM baju-baju tradisional ditampilkan lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi. Tanggapan dari Pak Antoni untuk topik kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, Pak Idham dan juga Bu Roro, kita lanjut lagi ya. Yang mau saya tanyakan kembali ke Bu Roro nih, Bu Roro. Ya, Bu Roro. ya Pak. Jadi ini Siap. asosiasi untuk asosiasi pernah dilibatkan secara substansial nggak Bu dalam perencanaan anggaran pengembangan UMKM atau dari pihak Ibu hanya dipanggil saat acara-acara seremoni gunting pita saja atau gimana Bu ini? Ya, terima kasih. Oh, pertanyaan ini agak-agak ke sana ya Pak ya. Sekali lagi Iya, silakan Bu. kami ini kan salah satu komunitas ya, dilibatkan tentunya untuk anggaran dan sebagainya kan bukan ini ya yang berhubungan dengan pemerintahan kota. Mm-mm. Kita nih bukannya juga sebagai pelengkap karena kami ini memang pelaku usaha di mana mengisi tempat-tempat yang memang berhubungan dengan
kami ini gitu, giat kami ini yaitu berniaga tentunya ya Pak ya. Kemudian untuk mengenai biaya-biaya memang disampaikan misalnya, tapi setiap acara kan ada misalnya membutuhkan penerangan ya, lampu dan sebagainya, karena itu di malam hari dan sebagainya. Itu dibicarakan Pak, disampaikan ke kami dan kami melanjutkan kepada anggota itu Pak. Kemudian yang namanya UMKM ini Pak ya, sekali lagi tidak manja-manja Pak. Karena kita tahu ya udah beberapa tahap beberapa step pernah kita lewati yang buruk dan yang baik tentunya, tapi UMKM ini tentunya tough ya dengan dasar dengan karakternya gitu loh. UMKM melewati beberapa hal buruk seperti zaman dulu ya tahun 98 misalnya ya Pak ya. Kita ada gejolak ekonomi, kemudian tahun 2005 juga inflasi juga, kemudian kemarin terbentur juga kita pada COVID ya, dan hari ini mungkin terjadi juga inflasi ya Pak. UMKM di sini tetap tough, berjuang, tetap berjalan menjalani roda ekonomi, istilahnya secara roda ekonomi rumah tangga dan akhirnya membantu secara roda ekonomi secara nasional atau global itu Pak. Oke, kita ke Pak Idham lagi. Pak Idham. Saya- Pak, ini kalau kita harus Ya. memilih nih, atau jika harus memilih, tetap mempertahankan model CFD atau CFN yang sekarang, atau mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi sewa ruko atau lapangan permanen bagi UMKM di titik-titik strategis. Jadi mana yang lebih sehat bagi ekonomi Palembang nih Pak? Ya, saya sih sejauh ini masih setuju lah ya dengan Car Free Night sama Car Free Day. Karena ini kan ruang publik yang sebenarnya milik pemerintah gitu ya, yang bisa digunakan dengan cost yang lebih minim. Walaupun tadi kalau Bu Roro bilang teman-teman UMKM harus mengeluarkan terkait dengan retribusi kalau bahasanya itu ya, untuk listrik, air, dan kebersihan. Mungkin itu hal yang wajar ya, harus harus dikeluarkan ketika kita beraktivitas di ruang publik. Nah, kalau seandainya dikhususkan untuk sewa ruko atau tempat di mana mengkhususkan untuk UMKM agak sulit Mas Billy. Karena gini, konsep dari sebuah usaha UMKM itu biasanya yang mudah diakses. Yang mudah diakses itu ya pinggir jalan, bukan di dalam ruko. Kalau di dalam ruko itu biasanya atau di dalam pusat perbelanjaan itu akan agak sulit gitu ya. Karena kan tipikal konsumennya UMKM itu kalau bisa dia dari di atas kendaraan itu nggak turun lagi. Dia tinggal ngomong beli gitu kan. Jadi nggak perlu parkir lagi dia. Nah sementara kalau kita masuk ke dalam ruko, ada proses-proses dia mesti parkir, mesti macam-macam lah di situ. Nah kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya sebenarnya saya lebih milih Car Free Night sama Car Free Day. Cuma memang tadi untuk membuat ini sebuah kebijakan yang sifatnya berkelanjutan harus ada data. Datanya apa? Bukan cuma pengunjung. Pengunjung rame tapi nggak belanja, percuma. Ya kan? Nah, selain pengunjung yang rame, kemudian keteraturan. Tadi sudah dapat masukan kan dari teman-teman Jogja tadi bahwa bagaimana mengatur misalkan minggu pertama maka tematik lah kalau bahasa kita sekarang. Minggu pertama kan Palembang, Sumatera Selatan itu terkenal dengan kopinya. Misalkan minggu pertama kita ngomongin tentang kopi. Misalkan seperti itu. Kemudian minggu kedua untuk minggu berikutnya kita ngomongin tentang terkait dengan yang lebih didorong itu teman-teman komunitas kreatif misalkan. Minggu ketiga adalah kuliner-kuliner yang sifatnya itu bukan cuma Palembang, tapi dari semua provinsi misalkan seperti itu. Kan teman-teman dari kabupaten kota lain juga perlu ruang untuk mengekspos produknya mereka, ya kan? Bukan cuma Palembang gitu kan? Nah, ini mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, untuk memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Jadi sifatnya dibikin tematik, jadi orang akhirnya tidak bosen gitu. Itu Mas Billy. Pak Idham, ini bagaimana Pak cara melibatkan sektor swasta seperti perbankan atau korporasi melalui CSR agar CFD dan CFN ini tidak terus-menerus membebani APBD kota yang terbatas ini gimana Pak? Betul, jadi sudah saatnya sebenarnya sifatnya itu adalah kolaborasi ya. Jadi sebenarnya ada forum CSR kan,
di Sumatera Selatan itu ada forum CSR. Nah, bisa jadi melalui forum CSR itu didorong pendanaan untuk memfasilitasi kegiatan CFN atau CFD. Saya rasa kemarin juga di ujung itu kan ada Bank Mandiri ya. Di ujung dekat simpang 4-nya JM itu mereka juga sudah berpartisipasi. Nah, satu lagi, kalau seandainya terkait dengan perbankan kan sebenarnya bisa mendorong bagaimana teman-teman UMKM menggunakan KRIS-nya, ya kan, menggunakan KRIS sehingga si perbankan juga bisa mendapatkan benefit dari kegiatan ini, gitu ya. Jadi itu bisa didorong juga memanfaatkan yang namanya CSR, dana CSR untuk pengembangan UMKM. Ada aturan yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa perusahaan-perusahaan itu salah satu dana yang harus digunakan itu adalah dana untuk pengembangan UMKM. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu program kerjanya BUMN, ya, perusahaan-perusahaan untuk mendorong teman-teman UMKM jauh lebih berkembang dengan memanfaatkan dana CSR-nya. Gitu Mas Billy. Oke, baik. Bu Roro, Pak Idham, mengingat lintas waktu kita sudah menunjukkan 56 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, boleh untuk Bu Roro dan juga Pak Idham dalam satu kalimat, apa nih syarat mutlak agar CFD dan CFN Palembang ini benar-benar menjadi karpet merah yang sesungguhnya, bukan sekedar panggung seremoni musiman? Dari Bu Roro dulu. Ya, Mas Billy, terima kasih ya. Setelah beberapa kita sampaikan diskusi dan sebagainya dengan Pak Idham sekali. Saya tambahkan pula ya bahwa payment di CFN ini dilakukan sudah dengan digitalisasi, yaitu dengan KRIS ya. Cuma kembali lagi kepada para pengunjungnya, dia mau secara digital atau tunai, itu Pak. Nah, untuk satu kata untuk acara ini, coba bisa diganti judulnya. Jadi CFN sebagai karpet merah UMKM dan panggung pentas seni bagi komunitas seniman Palembang. Oke, Pak Idham? Ya, saya sepakat sih sama Bu Roro tadi. Jadi mudah-mudahan CFN menjadi etalase UMKM bagi Palembang dan Sumatera Selatan. Seperti itu. Baik. Bu Roro, Pak Idham, terima kasih kebersamaannya untuk kesempatan pagi hari ini di Dialog Palembang Menyapa. Sudah banyak sekali memberikan informasi terkait topik yang sudah kita bahas mengenai Car Free Day dan Car Free Night, karpet merah UMKM atau panggung seremoni. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan hari ini selalu diberikan keberkahan dan juga kelancaran di segala aktivitasnya. Amin. Baik. Amin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari ini 20 April 2026. Dan pendengar, kebijakan yang baik bukan yang paling murah, bukan yang paling meriah seremoninya maksud kami, tetapi yang paling terasa dampaknya di meja makan para pedagang kecil. Mari kita kawal agar trotoar kita bukan hanya menjadi panggung foto, tetapi menjadi urat nadi ekonomi warga. Saya Billy Makomi pamit undur diri, terus pantau perkembangan kota kita karena suara Anda adalah penentu kebijakan, dan juga sampai jumpa. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.